kita hari ini adalah Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Puji syukur selalu kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk bertemu di dalam satu forum yang berbahagia, sehingga kita bisa terus beraktivitas dengan salawat serta salam yang kita ucapkan pada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, agenda kita hari ini adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Kemudian agenda selanjutnya nanti Bapak Ibu kita akan bahas tentang budaya positif, bagaimana positif mengembangkan budaya positif di sekolah tercinta kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mendesain kegiatan, bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah kita, di kelas kita. Jadi bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan, tidak membosankan, anak-anak terus bisa berkreasi, kreatif, inovatif dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu yang kita akan bahas. Dan yang terakhir berikutnya. Nah, di awal ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membuka atau perubahan paradigma. Itu maksudnya gini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menggeser apa yang ada di pikiran kita ini senantiasa tidak terpaku dengan hal-hal yang sudah kita pelajari, tetapi ternyata tidak relevan hari ini kita terapkan. Contoh seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu, yang kita pelajari, yang selalu Nabi ajarkan, bahwa kita itu mendidik anak kita harus sesuai zamannya, dengan ya. Dan dari Ki Hajar Dewantara juga sama Bapak Ibu, kita harus sesuai kodratnya, zamannya. Artinya gimana? Kita tidak bisa, kalau dulu mungkin kita kasih tahu anak dengan melihat saja cukup. Hari ini kita tidak bisa seperti itu. Dulu kita main HP nggak bisa Bapak Ibu ya. Dan orang tua lagi ngomong atau kita mengajarkan muridnya main HP. Sekarang kita ajarkan anak-anak kita melihat dunia dengan menggunakan HP. Jadi semua ada di genggaman. Hanya saja kita harus mendesain pembelajaran itu supaya bisa walaupun ada di genggaman, tapi mereka tetap berselancarnya sesuai dengan kebutuhan, tidak berselancar bebas. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga mengikuti perkembangan ilmu yang ada sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita anak dipukul biasa aja ya Bu ya. Sekarang belum nyampe mukul, baru mau angkat. Kita sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Berarti sesuai, harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Atau kita mengajar di daerah pedesaan dengan di perkotaan itu juga tidak sama. Jadi harus menyesuaikan. Di pegunungan dengan di daerah pantai itu juga tidak sama. Maka harus kita sesuaikan juga perkembangan. Itu yang disebut dengan mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kita sebagai guru juga harus mau berubah, pikiran kita juga harus mau berubah. Nah, perubahan paradigma ini yang sangat dibutuhkan untuk bisa mendesain pembelajaran di era 5.0 ya sekarang ya, masuknya bukan full lagi tapi 5.0, dimana kita sudah beradaptasi dengan alat-alat teknologi, gitu ya, kemajuan teknologi, kemudian juga kecepatannya itu bagaimana manusia itu semua digantikan oleh mesin. Berarti kecepatan berpikir kita juga harus tidak bisa terpaku pada yang sebelumnya. Iya betul, harus bisa menyesuaikan. Baik Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi memang nggak bisa ya, harus sesuai, perilaku kita harus menyesuaikan. Jangan merasa kita orang tua jadi murid harus sesuai sama kita aja. Ada waktunya seperti itu, ada waktunya kita juga harus menyesuaikan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangkanya yang dulu
itulah harus ada disiplin. Kita kadang-kadang mau membuat kerangka pemahaman yang sama untuk membuat, kalau mau menerapkan sesuatu pasti dengan pendisiplinan ya Bapak Ibu. Hanya saja mendisiplinkan ini juga banyak polemik ya. Bagaimana mendisiplinkan anak? Nah disinilah kita mau nanti kita berbagi bagaimana mendisiplinkan anak, tetapi tidak dengan mungkin pola-pola lama maksudnya ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin ya, benar ya, self disiplin ya. Karena kalau ini karena ada bunimran nih hari ini disiplin, besok pas bunimran nggak ada ya stop disiplin. Yang pikat Mumaya disiplin, Mumayanya ya selesai dan seterusnya. Berarti tidak karena diri ya. Dan yang mau kita bangun di sini adalah bagaimana membuat disiplin itu dari dalam diri. Ini Bapak Ibu nanti coba kita diskusikan juga terkait disiplin ini. Ketika kita bicara kedisiplinan, pasti yang ada di sana adalah ingin menanamkan nilai kebajikan. Seperti yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila itu kan ya, bagaimana menumbuhkan karakter anak gitu ya, karakter-karakter yang ada pada anak. Tapi juga tidak bisa terlepas ketika kita bicara nilai kebajikan itu lepas dari keluarga. Karena sekolah adalah nomor kedua kan ya Bapak Ibu. Atau pendidikan itu awalnya dari keluarga. Hanya saja kita tidak bisa kontrol keluarga kan ya Bapak Ibu. Jadi bisa kontrol keluarga, yang bisa kita kontrol adalah anak murid kita, anak didik kita, murid kita yang ada di sekolah. Jadi apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu? Yaitu adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Padahal nanti kalau kita bicara nilai-nilai individu nanti beda lagi. Satu sisi kita punya nilai, mungkin saya tidak sama dengan Bu Smakin, mungkin tidak sama dengan Bu Tarsia, tetapi secara keseluruhan pasti di sana bicara nilai kebajikan tidak jauh-jauh. Tidak ada nilai kebajikan itu yang negatif, maksud saya itu yang negatif ya, pasti positif. Jadi nilainya bersifat positif. Bagaimana menanamkannya? Nah salah satunya adalah mungkin yang ada sekarang ini terkait dengan kurikulum merdeka, berarti dengan adanya P5 ya kan, itu kan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak murid kita melalui pembelajaran di sekolah, melalui proyek pembentukan profil pelajar Pancasila. Namun untuk membangun ini semua, untuk membangun nilai-nilai ini semua pasti berpengaruh pada motivasi yang ada pada manusia. Karena pada dasarnya manusia mempunyai tiga motivasi berbeda. Kalau awalnya mungkin kayak misalnya karena kita sekolah masuk jam 7, gimana caranya anak sampai sekolah kan ke jam 7 sekolah. Itu kan apakah memang dia memang punya keinginan sendiri datang ke sekolah, atau karena daripada dibikinin nanti kan ya lebih baik datangnya sebelum jam 7, apalagi yang pikir udah ketahuan nih siapa Selasa siapa gitu, Rabu siapa itu. Atau kalau kamu datang sebelum jam 7 nanti sama wali kelas akan ada poin plus, jadi mengharapkan penghargaan. Nah anak-anak murid kita ini ada di posisi mana? Atau nggak usah murid kita sendiri, kita sendiri mungkin kita sebelum jam 7 masuk kelas, atau kita harus absen sebelum jam 7. Kita absen itu karena apa? Supaya tidak dibawa pulang kan, jadi Allah nilai tak. Masya Allah.
internal, ya harus internal. Kenapa harga hadiah minimal? Nah, nilai motivasi itu untuk membangun nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu kan ya. Nilai-nilai kebajikan itu untuk mewujudkan kalau murid kita ya ini profil pelajar Pancasila. Bagaimana misalnya anak-anak bel istirahat jam 12 itu tanpa paksaan kan dengan pergi ke masjid, atau sebelum istirahat sudah pergi ke masjid. Nah, bagaimana dia bertegur sapa dengan gurunya. Kemarin pas habis pasca pandemi ini terasa banget ya berarti. Bagaimana implementasi bimbingan bertakwa itu diimplementasikan anak murid ke dalam ke lingkungan sekitar di sekolah. Kemudian bagaimana anak-anak kita mandiri itu maksudnya ya mereka mengerjakan segala sesuatunya tanpa harus dipaksa. Berarti motivasinya harus motivasi internal. Atau anak-anak ikut lomba itu bukan karena disuruh gitu ya, tetapi karena memang kemauannya. Atau ikut ekskul lah, karena paling susah ikut ekskul ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian bernalar kritis ya, anak-anak kita jangan sampai hanya kopas aja gitu ya. Kemudian kreatif, bergotong royong. Nah ini agak susah nih sekarang, kecenderungannya sendiri. Betul. Dia lebih nyaman mengerjakan segala sesuatunya sendiri karena semua ada di genggaman. Mereka punya fasilitas. Tadi di sini maunya sendiri dan berkebinekaan global. Jadi bisa menerima keberagaman. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya P5 di anak-anak kita nanti bisa lebih ini ya, bisa lebih optimal. Baik, selanjutnya, nah kalau kita bicara ini tadi ada motivasi, ada nilai kebajikan, kemudian kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin kita kenal dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Mungkin udah kenal ya kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi, ya kamu kalau nggak mengerjakan ini maka ini itu kan konsekuensi ya. Nah, kalau restitusi itu apa? Adanya retribusi, konstitusi. Nah, kalau konstitusi apa restitusi ini apa? Ya, kita kupas satu-satu. Ini ya Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang hukuman, mungkin sesuatu yang apa ya? Menyakitkan gitu ya, cenderung menyakiti murid kita, cenderung apa ini tidak nyaman, tidak pakai kaos kaki putih maka harus dicopot, itu kan hukuman. Kamu harus lari ke lapangan, itu mungkin hukuman. Kamu terlambat berarti tidak boleh masuk ke Surabaya, itu hukuman gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau kamu nggak mengerjakan ini maka begini, kamu tidak pulang tepat waktu, konsekuensinya apa? Tapi lebih baik dari hukuman. Banyak kan Bapak Ibu? Oh iya, bayang. Nah kalau restitusi itu pilihan anak dikasih pilihan dengan upaya sadar. Jadi kamu mau makan apa hari ini? Makan nasi atau makan buah? Makan nasi boleh, makan buah boleh, silakan. Tapi penentuan itu ditentukan oleh yang melakukan. Kamu mau pakai kaos kaki hitam atau kaos kaki putih hari Rabu? Oh saya maunya yang putih. Ya silakan. Tapi kenapa? Gitu kan? Karena kaos kaki hitam saya ternyata bolong, kalau dipakai nanti kan jelas. Atau kaos kaki hitam saya tadi sudah dipakai basah. Jadi daripada nanti saya nggak pakai kaos kaki, saya pakai kaos kaki putih. Jelas pilihannya. Karena saya cuma satu yang hitam. Tapi kalau dia dengan upaya sadar, saya pakai kaos kaki putih supaya nanti dapat perhatiannya Bu Maya, gitu kan? Nah, berarti sengaja benar gitu. Tadi motivasinya eksternal, ada sesuatu yang diharapkan, mungkin dalam bentuk cari perhatian dan sebagainya.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri.
Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk mendisiplinkan itu banyak cara. Salah satu caranya adalah membuat peraturan gitu kan ya Bapak Ibu ya. Membuat peraturan. Nah, peraturannya itu mana lebih nyaman? Peraturan itu kan cenderung memunculkan
dicoba ya, walaupun setiap kelas beda-beda ya. Iya, pasti beda. Satu kelas nih, misalnya saya ngajar di kelas 10-5 misalnya. Di pelajaran saya mungkin nanti akan berbeda dengan susi gitu ya. Mungkin untuk awalan nggak apa-apa, tapi karena anaknya sama, pasti nanti terdesainnya, terpolanya akan jadi sama. Jadi awalnya mungkin keyakinan pelajaran kita kayak apa, tapi nanti lama-lama akan jadi keyakinan kelas. Makanya kita buatnya keyakinannya keyakinan kelas. Nanti kelas 1, 10, 1, 2, 3 selesai 10, kelas 11 sekian selesai, kelas 10. Akhirnya itu menjadi budaya SMA negeri 3 Jadi itu menjadi budaya di sekolah. Jadi sebenarnya kalau mau membuat budaya positif, Bapak Ibu berawalnya dari diri kita sendiri. Jangan khawatir untuk berbeda. Yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, yang kita lakukan ini untuk kebaikan, untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan pada diri kita, nanti dilimpahkan ke murid-murid kita dan anak-anak kita. Ya Bapak Ibu ya, yakin bisa? Harus bisa, pasti bisa. Insya Allah. Baik, kenapa itu bisa Bapak Ibu? Karena setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Ya kan? Kebutuhan dasarnya pasti kebutuhan pasti. Ya kan? Kebutuhan utamanya pasti kebutuhan. Nah, bagaimana kebutuhan hidup itu juga harus dipenuhi dengan kasih sayang. Jadi kita pikir itu sebagai bentuk kasih sayang orang lain gitu ya, baik sesama keluarga kita udah pasti, keluarga kita udah pasti, teman-teman, kemudian sama murid-murid kita. Tidak mungkin kita ketemu murid kita tanpa ada rasa gitu ya, rasa sayang minimal. Kita mau membenahi anak, mohon maaf ya, yang menurut kita negatif lah. Kita menegur dia bukan karena kita benci ya, Bapak Ibu. Justru karena kita sayang dengan mereka, gitu ya. Jadi ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini paling sulit ya Bapak Ibu. Saya berdiri di sini aja kalau Bapak Ibu nggak menerima, rasanya nggak nyampe gitu kan. Ya sama ketika kita berdiri di depan murid kita, murid-murid kita tidak menerima kita, itu kan juga hal yang sangat berat, capek, melelahkan. Ini ya. Kemudian kebebasan. Kita juga butuh bebas. Kebebasan berekspresi minimal kan, menyampaikan pendapat. Jadi kalau anak-anak kita beri kesempatan untuk presentasi, berarti kan kita sebenarnya sedang memberikan kebebasan. Jadi bebas di sini bukan bebas gitu bukan, tapi memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan dirinya atau pikirannya mereka sendiri. Kesenangan, nah kesenangan di sini juga bukan sebebas-bebasnya, tetapi bagaimana mereka mendesain. Kita mendesain pembelajaran kita, pasti saya dengan Bu Sri Wahyuni tidak akan sama. Saya dengan Bu Ines atau dengan Bu Ines dan Bu Ines tidak sama. Pasti ketika kita mendesain pembelajaran kita juga harus menyenangkan buat saya, menyenangkan buat murid saya kan. Ini juga perlu ada pada diri kita. Kemudian pada diri kita harus ada, pada murid kita, pada sekitar kita, yang paling dimulai ke sekolah kita. Dan yang paling penting dari semua itu pasti butuh penguasaan terhadap siswa. Kita kadang menguasai. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita juga, ya betul. Yang paling pertama kita harus menguasai. Materi menguasai seni. Ya, tidak bisa dipaksakan juga. Ke saya juga nggak mungkin bisa dipaksakan. Bisa pintarnya. Kalau saya yang bunyi semuanya ya ada waktu saya. Oh iya kan kita cukup tahu di mana keterampilan kita menguasai diri. Jadi setiap anak juga nanti gimana caranya kita mendesain pembelajaran itu tidak memaksakan mereka. Jadi kebebasan itu ada, kreativitas itu ada, dan keterampilan itu bisa dikuasai oleh masing-masing. Untuk menguasai salah satu, jangan paksakan anak menguasai semua. Ini semua Bapak Ibu supaya dunia berkualitas, ya nggak sih? Kita punya 5 dasar kebutuhan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan.
sini. Jangan dipaksa juga gitu. Mungkin siapa Bu Ida senang dangdutan. Ini Imran kosidahan kan nggak ada yang iya. Musik keroncongan betul. Dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Merasa bahagia itu penting banget. Merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasarnya ada 5 tadi ya. Jadi terpenuhi kebutuhannya. Ini bukan hal yang mudah membuat diri kita bahagia. Kita bisa membuat orang lain bahagia, tapi belum tentu kita membuat diri kita bahagia. Paling penting adalah membuat diri kita bahagia. Organisasi yang baik. Kebahagiaan saya adalah ketika saya bisa mengetahui sesuatu, kemudian berbagi dengan Bapak Ibu. Itu kan kebahagiaan saya. Belum tentu buat Bapak Ibu bahagia ya. Ya Allah, kebahagiaan lain itu kan bisa. Tetapi itu kebahagiaan sendiri ketika saya bisa mendiseminasikan, kemudian Bapak Ibu tahu lebih banyak. Sama seperti kita murid kita, kita pengen anak kita, murid-murid kita bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya. Ketika mereka susah, ada kesusahan sendiri. Itu ya Bapak Ibu, membuat dunia berkualitas. Jangan bayangkan dunia itu yang begitu bulat. Dunia kita, pikiran kita. Ayo kita nonton album foto lah. Cek album foto gitu ya. Ternyata kan, oh ini ya, ada yang cerita ini ya. Oh iya waktu itu saya begini ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin pesan ini.
dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sebelum kita berakhir, segitiga biru ya. Ya kalau ibu nggak jauh-jauh dari segitiga biru ya, karena kalau 5 kebutuhan dasar tadi kan manusia bahagia. Bahagianya ibu-ibu adalah bahagianya tahu ya. Begitu ya? Ya. Bahagia ibu yang pegang grup merah. Bapak-bapaknya stres dulu ya. Ada mana sebenarnya? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung acara, di penghujung slide, yaitu terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sebelum kita berakhir, mungkin ada yang bisa kita simpulkan Bapak Ibu dari pertemuan kita kali ini. Untuk membangun budaya positif di sekolah kita harus merubah paradigma. Oke, terima kasih Bu. Mirip sih ya antara Bu Maya sama Bu Liza. Oke, terima kasih Bu Liza. Ada lagi Bapak Ibu? Menumbuhkan motivasi yang Menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam internal ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jaya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Sama. Apa? sama yang mana sama yang mana? Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu yang perlu kita penuhi, yaitu untuk bertahan hidup, kemudian perlu disayang, betul, kebebasan, kesenangan, terus apalagi Bapak Ibu, buka slide lagi nih. Tidak apa, tenang aja. Yang penting kebahagiaan ya Bapak Ibu. Bahagia, ingat aja bahagia dulu. Dan kita punya 5 posisi keberkahan dan terima kasih kita. Ada lagi 5 posisi kontrol yang harus ada untuk menjaga membangun disiplin tadi. Rasa bersalah, Pantau. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu akan pilih yang mana? Asalnya katanya manajer. Oke. Minimal kerennya manajer gitu ya. Walaupun di sini memang keren, betul-betul keren ya. Mungkin kadang-kadang kita jadi mikir ada. Pasti ada. Pasti ada. Jadi menghukum. Oke ya. Terima kasih Bu Maya. Baik, sebelum berakhir
sistematis ya tentang budaya musik. Akhirnya saya dapat mendapatkan pencerahan untuk menghadapi anak-anak ya, anak-anak yang dari mulai yang bermasalah sampai yang masalah dari masalahnya Menyelesaikan sampai masalah ringan. Wah, pokoknya saya jadi optimis ya. Oke, siap. Terima kasih. Untuk menghadapi anak-anak. Baik. Terima kasih. Siapa yang bersedia? Oh, Susi. Dibantu ya. Silakan Susi. Karno dibantu. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan, mungkin kita bisa mengubah paradigma kita yang mungkin yang kemarin mungkin nggak sesuai. Kita mengubah paradigma kita untuk merubah mindset kita untuk anak-anak didik kita supaya dia itu lebih baik, ya. Terus kita lebih menyenangkan, dan kita terutama kitanya bahagia dulu. Kalau kita bahagia, kita enjoy untuk anak-anak kita. Nah, dan mungkin kita sebaiknya mungkin jadi manajer buat anak-anak kita. Oke, terima kasih. Bu Maya, silakan Bu Maya. Maya, silakan. Saya sudah dua bahasa Inggris. Iya, oke, siap. Kalau saya hasil yang saya dapat ya, sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar kita tuh sudah berada di yang tadi yang disebutkan Bu Ari ya. Cuma kan kita tidak mengetahui bahwa kita itu sebenarnya ada di posisi mana. Penghukum, manajerial, teman, pemantau itu sebenarnya kan udah secara tidak sadar kita sudah melakukan itu gitu. Cuma kita nggak tahu posisi kita itu. Oh ternyata kita ada di sini. Kita kadang bisa menjadi teman buat anak murid kita. Kadang kita juga bisa memantau, memperbaiki mereka apa yang harus menjadi segala macam. Tapi kita nggak tahu sebutannya apa gitu seperti itu. Jadi setelah tahu, oh ternyata itu posisinya seperti ini gitu, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses, sehat semuanya untuk Bapak Ibu, semangat, sukses semua. Dan jangan lupa